Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MNF TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa lagi nih dengan saya Abdul Azam di rubrik YMYB yang muda yang bicara. Masya Allah. Hari ini kita bareng lagi nih sama guru kita nih, Bang Pak atau Pak Bang, Ustadz, Bang Pak Ustadz ya, Bang Pak Ustadz biar Pidi, muda terus ya. biar muda terus. Pidi Albara, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita akan membahas topik yang menarik ya, menarik yang sedang rame di kalangan anak-anak muda juga, ya di tengah-tengah masyarakat ya tentang judi online nih. Ya, yang mana judi online ini peningkatannya luar biasa drastis ya di tahun 2024 saja sekitar 3 bulan itu sudah transaksi di judi online 100 triliun ya kan 100 triliun dan itu luar biasa peningkatannya dibandingkan dan di akhir 5 tahun terakhir dari 2020 berapa ya? 2023. Ya. 5 tahun terakhir ya, itu transaksinya bisa 500 triliun. Wah, itu luar biasa peningkatannya ya. Dan kita akan bahas di sini bersama Bang Vidi. Ya, kenapa beliau lagi? Karena kebetulan beliau punya pengalaman ya di bidang dunia hitam tersebut ya, dunia hitam tersebut ya. Sampai nggak boleh lagi nih ke negeri Singapura ya. Ya, ceritanya itu terlalu sedih mungkin untuk diceritakan ya. Tapi insya Allah kita akan bedah secara mendalam dengan Bang Vidi ya tentang judi online ini sebenarnya salah siapa. Dan sebelum dimulai, silakan teman-teman di like video ini serta share ke rekan-rekan teman-teman kita ya, yang suka menyendiri, mojok, ya kan, begadang pagi-paginya kayaknya mukanya kesel. Jangan-jangan itu kecanduan judi online. Nah, silakan di-share. Mudah-mudahan semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini, semakin Allah turunkan keberkahan untuk kita semua ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bang Vidi nih. Gimana nih ngelihat perkembangan judi online nih di Indonesia nih luar biasa nih, bukan cuman kalangan bapak-bapak aja nih, ya kan, tapi juga merambah ke anak-anak muda. Ada sekitar 3 juta orang yang aktif gitu bermain judi online. Bagaimana nih pandangan Bang Vidi? Mantep ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, emang jadi fenomena ya, Bang Azam. Ini jadi fenomena di mana sekarang itu dengan akses informasi yang mudah, berbasis Android kan awalnya, akhirnya mempermudah akses maksiat juga, termasuk judi gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin kalau kita mau judi tuh kita identik sama judi-judi konvensional tuh. Judi konvensional, main kartu di warung gitu kan, main gaple gitu. Ngadu ayam. Kemudian kalaupun mau agak elit dikit pergi ke kasino tapi di luar negeri gitu kan. Pengalaman ya. Beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu, sebenarnya sudah ada akses judi online itu. Oh, udah ada. Sudah ada. Jadi dalam model judi online gitu ya, itu dia nembak kasino yang ada di Macau, kemudian akses live-nya dilempar. Itu sudah ada. Jadi bukan konsep baru sebenarnya. Bukan konsep baru, hanya diperluas berarti ya. Dengan adanya aplikasi, dengan adanya sosial media sekarang dan tidak adanya aturan yang membatasi sehingga berkembang pesat. Gitu. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya sebenarnya judi itu kan sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang 4.000. Jadi kalau dilihat dari sejarah penemuan artefak di Mesir, ada satu papirus itu yang mendapati adanya aturan pelarangan perjudian di tahun 4.000 tahun yang lalu di Mesir. Bentuk judi yang ditemukan di Mesir itu seperti dadu. Dadu. Nah, kalau di Cina sama di tahun yang sama sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu ditemukan modelnya seperti halma gitulah ya. Jadi kayak main cari-cari jalan, judi juga. Gitu.
Jadi kalau kita lihat sejarah awalnya judi ini, awalnya itu sebenarnya Permainan. Bang Azam. Jadi judi ini sebenarnya permainan. Tapi manusia ini punya apa ya? Punya naluri yang defaultnya manusia, yaitu kepengen menang gitu, kepengen lebih gitu kan. Kalau kita lihat bagaimana manusia diberikan lembah berupa harta satu lembah, minta lembah yang lainnya. Nah itu tuh yang memicu akhirnya timbulnya perjudian. Nah, 200 tahun sebelum Masehi di Cina juga ditemukan tuh judi bola pertama kali, karena dia sudah ada kickball kan, bola kaki, akhirnya dipertandingkan dan diperjudikan. Jadi judi ini nggak lepas daripada culture basic dasarnya kodratnya manusia yang kepengen harta sama kepengen menang. Oh, dua itu ya, dua ya. Pengen harta sama pengen menang. Pengen harta, pengen menang. Nah, sehingga medianya itu, kemudian bentuk pertaruhan itu dibuatlah dalam permainan-permainan yang ada sekarang, sehingga menjadikan itu judi, gitu ya. Kan kepengen menang, bukti menangnya apa? Ya udah sekalian aja kita taruhan, ada yang dirugikan atau nggak ada yang dirugikan, gitu. Basicnya tuh itu sebenarnya. Itu makanya Allah turunkan pada saat itu ayat tentang perjudian di Al-Maidah ayat 90-91, itu basicnya adalah culture Quraisy pada saat itu yang memang judi itu udah jadi habit, di masyarakat pada saat itu. Masyarakat Arab situ udah. Iya, jadi kalau ditanya bagaimana fenomena sekarang, ya dulu juga fenomenanya memang sudah dari dulu. Gitu. Nah yang menariknya, orang-orang kapitalis, orang-orang yang menciptakan perjudian ini nih ngerti gitu. Tahun 1890-an tuh ada satu orang yang menciptakan judi slot pertama kali dalam bentuk mesin kecil gitu ya, pakai tuas. Nah, akhirnya orang seneng. Jadi judi yang sekarang dipakai di handphone slot itu dia memakai 3 unsur, Bang Azam. Unsur pertama adalah hope, harapan. Iya. Orang berharap menang gitu. Kedua ada surprising. Orang suka kejutan gitu ya. Datang. Kan dia gitu, kita datang keluar lagi gitu kan. Nah, yang ketiga itu easy to repeat, mudah diulangi. Nah, dulu tuh pakai tuas, akhirnya datanglah pengusaha memperbaiki bentuk slot yang cuma 3 varian, yang pakai tuas, akhirnya jadi slot yang ada sekarang. Oh, di handphone ya sekarang. Ya, sebenarnya handphone itu bentuknya yang ada di kasino, mesin slot basicnya, gitu. Dan dibikin gambar-gambar menarik. Nah, itu kerjasama antara pembuat gamenya dengan pengelola judinya, gitu. Jadi 2 hal yang berbeda tuh. Ada developer gamenya, ada sih penjudinya. Dan itu bisa diatur kan, untuk kita bisa menang berapa banyak apa semua segala macam. Makanya kalau Kode Muslim itu selalu bilang kan, yang bisa menang itu kalau bandar ngasih, yang kedua kalau jadi bandar gitu. Yang itu yang menang ya. Iya, dikasih yang menang bandar itu, atau jadi bandar. Iya, tapi manusia tetap aja kan maunya pengen menang, suka ada harapan, senang. Jadi ada hope, dia senang surprising. Dan bentuk tuas yang itu dibikin jadi mudah, easy to repeat, jadi tinggal mencet. Nah sekarang lebih mudah lagi dengan handphone langsung. Nah jadi konsepsi judi yang ada sekarang itu memainkan sifat dasarnya manusia. Maka sulit untuk dibendung. Sulit untuk dibendung ya, Masya Allah. Wah ini teman-teman ya ternyata paham dari sejarah ya kan, lalu konsep tentang mesin slot nih luar biasa mendalam ini ya, Bang Vidi ya. Kelihatan punya pengalaman emang ya. Dan kira-kira apa lagi nih? Apakah yang bisa membendung masyarakat itu? Misalnya ketika apakah faktor pendidikan kah? Apakah itu berpengaruh terhadap tertarik atau tidak tertariknya masyarakat terhadap judi? Ya, jadi dari tadi pertama ketika manusia itu dimainkan, basicnya manusia itu, maka kita lihat bagaimana Allah katakan kan, malaikat itu protes dijadikannya manusia menjadi seorang pemimpin karena manusia itu punya sifat-sifat dasar yang buruk. Tapi Allah sertakan aturan, ketika mengikuti aturan itu manusia jadi mulia. Ketika nggak ikutin aturan, maka manusia itu jadi lebih buruk daripada binatang. Nah, bentukan ini terlepasnya aturan kita, kalau dilihat ya,
memang benar judi itu ada dari dulu sebelum adanya Islam ya, artinya sorry, sebelum adanya Rasul sebagai nabi akhir zaman membawa Al-Quran, membawa aturan tentang perjudian. Dan sampai dengan kalau kita lihat keruntuhan khilafah yang masih mengadopsi aturan Islam 1924. Banyak perjudian tetapi tidak masuk ke dalam ranah-ranahnya atau masif dalam ranahnya atau wilayah Islam. Jadi kalau antum melihat itu tahun 800-an tuh masif kartu pertama kali di wilayah Eropa. Itali, ya, Eropa sebagian Inggris, Spanyol itu udah ada wilayah yang memang senang main kartu. Kan ditemukan tuh kartu remi ya, gitu ya. Terus model dadu, model roulette sekarang, model yang table-table ya, judi-judi table itu ada tapi di luar daripada wilayah Islam. Kemudian ada pun masuk dalam wilayah Islam itu sifatnya adalah tradisional. Kalau di negeri kita sabung ayam, pacuan kuda, gitu ya. Ada kalau di tempat saya itu ada lagi pacuan anjing, gitu. Yang penting siapa yang menang, ayo kita bertaruh, gitu kan. Karapan sapi ya, ya kan. Jadi bentuk pertandingan yang kemudian bertaruh. Nah, kalau seandainya apalagi kayak sekarang modelnya mancing, itu kan bentuk-bentuk tradisional, judi juga gitu. Nah, yang sekarang jadi menarik adalah kan yang slot ini kan. Karena sangat mudah kan. Ya, karena menarik karena ternyata nilai putarannya besar gitu kan. 327 triliun di tahun 2023. Nah, yang sekarang 3 bulan 100 triliun, ya kemungkinan kalau 2024 berarti lebih daripada 327 triliun. Itu judi. Nah, judi online sekarang. Nah, itu sebenarnya yang kalau kita lihat itu bentukan yang ilegal. Jadi kan sebenarnya kan kalau merujuk kepada peraturannya pemerintah yang menyatakan bahwa penjudi itu bisa dihukum terkecuali orang-orang yang melakukannya sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Oh, ada pengecualiannya. Ada pengecualian. Nah, ini kan saya lupa pasalnya, tapi bisa dicari karena cuma ada satu referensi hukum pidana di dalam negara ini yang menghukum penjudi. Nah, hukumannya jelas, tetapi ada pengecualian ketika diizinkan oleh negara dia jadi boleh. Iya sih, memang ada beberapa situs-situs yang diblokir, ada rekening-rekening yang diblokir oleh pemerintah, juga ada yang ditangkap gitu, memang udah ada. Tapi ternyata itu yang nggak masuk dalam pengecualian tadi tuh ya. Iya, cuma saya mengklasifikasikan gini, Bang Azam. Yang pertama itu, indikasi besarnya judi ini adalah indikasi ekonomi kita yang jelek, yang buruk. Nah, dalam tadi ya, sudut pandang perjudian yang ilegal dan legal, yang ilegal itu yang kita kenal dengan slot-slot sekarang, atau bentuk aplikasi perjudian. Nah, yang kedua, yang legal itu sebenarnya adalah saham. Jadi kayak komoditi saham, forex, blue chip, itu kan ada unsur goror, ketidakpastian terhadap transaksi. Nah, itu kan bentukan transaksi legal. Ya kan, siapa yang mau menutup bursa efek seandainya? Kan nggak bisa, ya kan? Jadi, ketika dikatakan ilegal itu maksudnya adalah bentuk kasino, bentuk online sekarang itu saya anggap itu ilegal. Yang legalnya ada dan itu diperbolehkan, insurance seandainya, forex index. Nah, itu bahkan saya kemarin lihat Indonesian Stock Exchange itu ada saham syariah. Nah, ini kan menarik, ya kan? Sementara bentukan saham itu adalah bentuk judi yang lain. Nah, kalau kita lihat masifnya perjudian di level bawah, 3 juta orang yang memainkan judi dan mayoritas adalah orang-orang menengah bawah, bukan orang-orang susah ya. Itu karena kesulitan ekonomi, keinginannya kepengen dapat uang yang easy money, uang yang gampang, instan ya. Instan. Maka akhirnya judi. Apalagi memainkan defaultnya sifat manusia tadi. Tapi di level atas, orang-orang yang ngerti financial planning, orang yang bisa ngatur keuangan, itu lihat aja. Ternyata tren investasi di negeri ini juga naik 5 kali lipat. Jadi kalau antum cari browsing, itu lihat tuh, negara menyatakan bahwa nilai investasi, pemain investasi
atau tren investasi di negara ini tuh bertambah 5 kali lipat. Berarti kan polanya sama. Di bawah naik, Di bawah naik, di atas juga naik. Cuma yang di atas legal, yang di bawah ilegal. Maka kalau ditanya bagaimana caranya mengatasi ini, ya ketika pemerintah serius, pemerintah tuh tahu ada 327 triliun. Nah, kesannya Kemeninfo, dia mau tutup akses jejaringnya saja, itu tidak akan bisa. Harus bekerja sama sama PPATK seandainya. Kalau tahu nilainya 327 triliun, maka tahu akan ada berapa banyak orang yang bertransaksi. Nah, kalau begitu harusnya dibuat aturan tidak bersyarat. Semua penjudi dan siapa yang melaporkan akan mendapat reward dan penjudinya harus dihukum. Aturan, dibuat aturan satu. Yang kedua, semua transaksi online itu harus approvalnya pemerintah, baik itu bentuk transaksi e-commerce kayak Shopee, misalnya Tokped gitu kan. Kalau pemerintah sudah ACC, maka itu dinilai menjadi transaksi yang baru legal. Bisa dilakukan. Nah, kalau enggak di hold, ditahan, tidak boleh ada transaksi itu. Dan yang ketiga, bekerja sama seluruh departemen, termasuk seandainya mewajibkan adanya pembinaan yang bersifat keagamaan untuk semua perusahaan dan instansi pemerintahan setiap bulan berapa kali ini, karena ini dasarnya tadi manusia tadi. Nah, ketika pemerintah serius harusnya begitu. Kita nggak usah ngomong bagaimana aturan Islam diterapkan, nggak usah. Tapi ini sudut pandang demokrasi saja, yang aturannya di negara ini harusnya demikian. Tapi kalau itu nggak dilakukan, maka judi akan terus masif. Gitu. Oke. Artinya yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah judi ini bisa dibendung oleh taraf pendidikan ya? Ternyata di level bawah dia judinya yang ilegal, di level atas ternyata legal. Nah, ini tapi kan itu tidak dinilai sebagai judi kan? Ya tidak umum dianggap sebagai judi. Dan mungkin tadi saya ingin masuk ke pembahasan kedua ya, tentang bisakah kita berharap pada pemerintah. Ternyata bisa kalau pemerintah tadi melakukan serius. Tapi ternyata enggak. Bayangkan antum bilang 327 triliun uang judi itu satu tahun di tahun 2023 itu ngomongin judi slot doang. Hanya judi slot. Transaksi yang disinyalir menjadi aktivitas perjudian berbasis web atau berbasis aplikasi. Tapi kalau bicara nilai investasi yang legal, itu ada ribuan triliun transaksi yang sebenarnya bentuk transaksi adalah perjudian, investasi. Ya kan, komoditi, saham. Jadi bayangkan aktivitas negara ini tidak lepas daripada aktivitas perjudian. Nah, siapa yang mau tutup itu? Gitu. Makanya saya selalu berprinsip ketika satu aturan Allah dilanggar, berarti ada seseorang atau sebagian orang yang diuntungkan secara pribadi. Inilah kapitalisme gitu, kapitalisme. Luar biasa ya teman-teman. Jadi memang di negara kapitalis ya, bukan memandang apakah judi ini membuat akal masyarakat kita nih tersandra gitu oleh harapan-harapan semu dengan kerja-kerja yang instan ya. Tapi pemerintah negara kita ya yang mengadopsi sistem kapitalis sekuler itu memandang ada potensi keuntungan ya. Mungkin sudah itu ya. Makanya itu sehingga sudut politik tuh maka sehingga judi ini masih terus berkembang ya. Jadi mungkin ada dua faktor ya teman-teman ya. Ada yang pertama masyarakat kita yang tidak terbentengi dengan agama, lalu kemudian sikap pemerintah yang tidak serius ya, mungkin dalam tanda kutip masih ada yang menguntungkan gitu ya. Masya Allah. Nah, yang menarik nih Bang Azam, dari tadi kita kan, saya pribadi memang tidak membahas sudut pandang yang judinya kan dari tadi, justru di luar daripada pembahasan orang pada umumnya. Nah, suka nanya teman-teman atau yang masih atau yang menyaksikan orang main judi slot, gimana caranya supaya memberhentikan orang main judi slot? Saya bilang sulit. Karena saya dulu lakukan. Iya. Dulu. Nah, apa yang membuat saya berhenti? Ketika memang benar-benar saya dalam kondisi paling terpuruk. Dan sama orang yang sedang asik bermain judi itu, ketika dia nggak terpuruk itu sulit. Tapi banyak juga orang-orang yang mungkin kita lihat udah terpuruk, tapi dia rela nyuri. Berarti belum terpuruk gitu. Itu belum terpuruk ya. Dia udah nggak punya harta, dia ngutang udah nggak bisa, dia nyuri. Iya, karena kan tadi kita berlandaskan daripada
defaultnya manusia, yang ini juga kita sama-sama tahu, ketika manusia itu mengikuti aturan Allah, manusia mulia. Maka ketika dia jauh daripada aturan Allah, manusia lebih buruk daripada binatang. Perilaku binatang itu kan, yang ketika udah habis nggak mikir, malah nyari duit lagi, malah nyuri, malah ngutang pinjol, terus main sampai benar-benar habis. Nah itu satu-satunya. Terus gimana caranya dia berhenti? Ya saya bilang sulit, memang sulit sekali gitu. Kalau karena ini satu problem yang hanya bisa diatasi dengan cara aturan. Cara aturan. Dan yang kedua, ketika memang benar-benar Allah kasih hidayah sama orang itu. Jadi kan sulit. Makanya kalau kita bilang Allah kasih hidayah, mungkin ranahnya Allah. Tapi kalau bicaranya aturan, nah ini kan boleh kita perjuangkan gitu ya artinya. Ya artinya memang dua tadi solusinya kembali kepada tadi juga ya. Ya aturan yang kuat yang bisa menutup akses masyarakat dari judi, lalu kemudian ada benteng agama, dan ini hanya haknya Allah doang ya, kita nggak bisa ngupayakan. Tapi yang pertama tadi bisa kita upayakan, insya Allah luar biasa. Dan juga masyarakat kita ya, ketika banyak juga kita lihat ya, ada yang bahkan sampai bunuh diri gitu ya, ya kan karena stres gitu kan, udah kalah banyak. Nah ini kan memprihatinkan sekali ya teman-teman ya. Maka mungkin kalau dari Bang Vidi bagaimana tuh, apakah setiap orang ini akan mengalami kondisi terpuruk tadi supaya dia bisa taubat dulu, atau memang nggak ada cara lain nih kita kalau mau ini nggak ada, karena kan lebih susah ya tadi kalau dibilang sulit. Kayak teman-teman kalau dulu kan ada orang bilang orang pacaran mah dinasehatin apa juga nggak bakal denger, orang pacaran tuh pinternya kalau udah putus. Nah ini sekarang ada yang lebih parah daripada pacaran nih, orang yang kecanduan judi online. Nah ini gimana nih menurut Bang Vidi, apakah masih harus kita upayakan, kita nasehatin, atau kita bahasanya kita dakwahin lah, atau memang kita harus putar arah supaya perjuangan kita tadi tuh untuk merubah aturan. Nah ini berat banget kan, kayaknya panjang banget. Iya panjang. Membahas judi ini sulit. Kalau dibilang tadi apakah kita harus terus mendakwai, itu jadi kewajiban kita untuk terus mengedukasi masyarakat. Walaupun sulit tadi kan. Dan itu mereka ketahui, bagi pembuat oligarki perjudian ini, mereka tahu bahwa segmentasi perjudian dia adalah orang yang bodoh dalam pengaturan finansial. Jadi yang base kasino, base game itu adalah orang-orang yang segmentasinya, orang yang bodoh dalam pengaturan finansial. Kalau orang yang cerdas dalam pengaturan finansial, dia akan masuk ke pasar saham. Judi yang legal itu ya. Judi yang legal itu. Sehingga ketika dia orang bodoh dalam pengaturan finansial, berarti dia sangat memungkinkan untuk melakukan kebodohan-kebodohan lainnya. Kalau antum masuk, mudah-mudahan antum nggak pernah masuk ya. Alhamdulillah. Besar deh Singapura gitu. Di dalam pintu masuk kasino besar itu, begitu antum masuk, di sebelah kanan itu udah ada tuh deretan brosur-brosur psikolog. Jadi mengatasi kecanduan judi. Iya, dan artinya kan begini, pemilik kasino saja sudah paham bahwa pasarnya pasti akan candu sama judi. Makanya dia akan bentengin dia untuk menjaga aturan administrasi kenegaraannya, dia bentengin untuk adanya brosur-brosur tentang bagaimana cara berhenti berjudi, dan itu larinya ke psikolog. Gitu ya. Nah, lantas bagaimana kita sekarang? Ya kita dakwah jangan berhenti. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena tadi saya bilang erat kaitannya dengan ekonomi. Kenapa yang terjebak banyak masyarakat rendah? Ya memang judi itu segmentasi mereka. Nah, masyarakat rendah itu berpikir kan pendek kan. Pengen untung cepat, berpikir pendek, kemudian tidak berhitung dalam menggunakan uangnya. Nah, makanya akhirnya dia udah judi aja, judi asal-asalan. Nah kalau saya dulu ketika saya main juga, saya termasuk orang yang masih berhitung. Maka saya jarang kalah saya dulu. Karena saya lagi hitung kan. Maksudnya apa? Ya ketika dia pas di segmentasinya main slot, investasinya sedikit 10.000 perak, kita udah bisa top up ya kalau di game slot sekarang. Kalau dulu itu 500.000 minimal top up. Jadi
udah kesaring lagi tuh. Orang yang kepengen duit cepat, tapi dia punya pendidikan juga sebenarnya. Karena apa? Base-nya kredit card. Orang yang di ACC kredit card itu orang-orang yang punya pekerjaan baik, punya pendidikan yang baik. Nah, ada karakter nanti di dalam judi itu, ada orang butuh entertain, hiburan doang, ada memang benar-benar pengen dapat duit. Tapi jadi sekarang di drop top up 10.000 bisa pakai pulsa, segitu mudahnya, sehingga aksesnya yang bermain itu akhirnya dapat di segmentasi orang yang benar-benar buta, bodoh dengan pengaturan keuangan, dan mereka akan sangat berpotensi melakukan kebodohan-kebodohan lainnya, curi, bunuh diri dan sebagainya. Luar biasa, mengerikan ya bagaimana kita nih lagi hadir, lagi digempur ya, lagi dijajah, lagi diserang dengan serangan yang luar biasa ya. Kalau kita nggak membentenginya dengan agama, mungkin nggak tahu nih kita bakal jadi apa ya. Masya Allah. Gimana nih mungkin ya sekaligus penutup nih, pesan-pesan Bang Vidi nih dengan kondisi yang luar biasa memprihatinkan nih. Saya juga ngerasa ngeri nih kan, bagaimana masyarakat kita nih bisa terlindungi dari serangan yang seperti ini nih ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara dan lain sebagainya nih. Apa nih yang perlu kita upayakan nih? Ya, jadi kita sudah sama-sama berpikir tentang bentuk-bentuk aktivitas yang bisa membatasi perjudian. Pada faktanya adalah itu tidak pernah bisa diatasi dengan cara lain terkecuali dengan aturan Islam. Aturan Islam. Nggak ada lagi. Karena apa? Bayangkan judi ditemukan pertama kali 4000 Masehi dan dia defisit pertama kali setelah Islam datang sebagai aturan yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian masif lagi setelah kehancuran khilafah di 1920. Oh, artinya tren itu hanya bisa dihentikan dengan ketika Islam itu tegak. Iya. Makanya kan ketika aturan begitu adanya aturan Islam, dalam wilayah Islam itu sulit bagaimana bisa masuk karena ada hukuman yang pantas ya, aturan sesuai dengan aturan Islam. Tapi ketika tidak lagi ada aturan Islam, maka dia masif. Ya, orang yang tadi cuma ada di wilayah-wilayah di luar dari kekuasaan Islam, dia sekarang masif ada di kondisi-kondisi yang bahkan legal sekalipun. Nah, kalau kita bilang, tapi Ustaz, sabung ayam sudah sejak lama ada di Indonesia. Ya, bentuk-bentuk perjudian seperti itulah yang juga dulu diberantas oleh Imam Bonjol, katakanlah. Ya kan, yang tradisional, yang masih erat kaitannya dengan kebudayaan kerajaan Hindu sebelumnya gitu, atau animisme sebelumnya. Nah, terus ditanya bagaimana mengatasinya, tidak ada cara lain, bentukan cara lain kecuali dengan memperjuangkan untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menerapkan aturan Islam. Nah, lantas kita harus terus saling mendakwai semampu kita, memberitahu bahwa bentuk-bentuk judi itu variannya apa dan kita harus hindarin dan berjuang untuk sama-sama menegakkan kembali aturan Islam di dalam kehidupan. Ini cuma itu. Itu doang ya yang harus kita diperjuangkan. Masya Allah, luar biasa nih Bang Vidi, siap-siap nih buka layanan konsultasi judi online nih. Tapi bukan jangan ngasih tips hitung-hitungan yang tadi ya. Masya Allah ya, terima kasih nih Bang Vidi sudah sharing-sharing di channel MNF. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan ilmunya barokah, dakwahnya lancar, aktivitas keluarganya juga Allah senantiasa melindungi. Ya, terima kasih juga teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu insight baru, hikmah juga pembelajaran untuk kemudian kita melakukan perbaikan ke depannya. Ya, akhir kata saya Abdul Azam mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada narasumber kita Bang Vidi Albara. Ya, jangan lupa nih di follow IG-nya vidi.maridakwah. Ya, insyaallah mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari beliau nih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa sertakan komentar baik, ya, ceritakan ya, keresahan-keresahan seputar judi online. Mudah-mudahan kita bisa sajikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.